Bab 1105, Belajar dari Bibi Su-Fo Li. Sander Ye sangat terkejut karena dia tidak menyangka bahwa gurunya Cheno Ye adalah senior Su-Fo Li dari surga ke-9. Segera, Sander Ye tertawa. Cheno Ye sangat beruntung. Senior Su-Fo Li juga merupakan kultivator pedang yang tiada taraf. Dia adalah kultivator pedang terkuat yang pernah dia lihat selain Funi dan Sino Ye. Pencapaian ilmu pedang Kirana Ye juga sangat tinggi. Dan gurunya juga sangat mengagumkan. Berasal dari Aro. Begitu mereka berdua bertarung, waktu dan ruang di lapangan terkoyak. Saat keduanya berkelahi, mereka yang menonton di luar menjadi lebih bersemangat. Pertarungan kultivator pedang. Kali ini siapa yang menang? Negara Qi atau negara En? Pada saat ini, Ketua Akademi Budo Negara En Venan tidak jauh dari situ tiba-tiba berjalan keluar perlahan. Matanya tertuju pada Ketua Akademi Budo Negara Qi Tikon Chen dan berkata sambil tersenyum. Ayo kita lakukan. Sederhana dan langsung. Keduanya menghilang pada saat bersamaan. Segera, suara ledakan sonik yang mengerikan terdengar dari lapangan. Kali ini, Yolan Qin, Ketua Akademi Sastra Negara En, berjalan keluar perlahan. Matanya tertuju pada Ketua Akademi Sastra Negara Qi Siton Si. Dan dia membungkuk. Kak Siton, mohon pencerahannya. Siton Si membalas isyarat itu. Silakan. Saat suara itu terdengar, keduanya menghilang dari tempatnya pada saat bersamaan. Di dalam tubuh Sander Ye, pagoda kecil tiba-tiba berkata, ulama memang lebih beradab. Sander Ye tertawa. Pada saat ini, Muni An tiba-tiba berjalan keluar. Dan matanya tertuju pada jenius kultivator pedang negara En. Vekor. Keduanya saling memandang. Dan detik berikutnya, mereka berdua menghilang pada saat yang bersamaan. Mari kita mulai. Fuji juga berjalan keluar perlahan. Matanya terfokus pada kultivator fisik itu. Dia jelas masih sedikit gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu. Yang tidak pernah berani dia pikirkan sebelumnya. Fuji menoleh untuk melihat Sander Ye, yang tersenyum dan berkata, ayo semangat. Fuji mengangguk, lalu melihat ke arah kultivator fisik itu lagi. Kultivator fisik itu menyeringai. Pecundang negara Qi. Lihat bagaimana aku meninjumu sampai mati dengan satu tinju. Setelah itu, dia bergegas maju dan meninju Fuji. Saat pukulan ini keluar, ledakan energi yang mengerikan meletus kemanapun tinju itu lewat. Kekuatannya sangat menakutkan. Mata Fuji menjadi tegas. Dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Dan suara pedangnya terdengar di luar, di atas batu penonton. Ketika Bibi Qiana melihat Fuji mengeluarkan pedangnya, dia tiba-tiba melompat kegirangan, menunjuk ke tirai tipis, dan berkata dengan penuh semangat, anakku, anakku. Biarpun dia tersenyum, air mata jatuh dari wajahnya pada suatu saat. Di sampingnya, si jagal ragu-ragu sejenak. Lalu diam-diam menyentuh pinggang Bibi Qiana. Melihat Bibi Qiana tidak melawan, si jagal menghela nafas lega. Yelina yang melirik Bibi Qiana dan jagal tersenyum, lalu melihat ke layar cahaya. Saat ini sudah tidak diragukan lagi lawan Sander Ye adalah ahli teknik ilahi. Pada saat ini, wanita itu juga sedang menatapnya. Sander Ye tersenyum dan berkata, silakan. Tiba-tiba, ruang dan waktu di sekitarnya bergetar hebat. Dan detik berikutnya, sambaran petir jatuh langsung dari atas kepala Sander Ye. Kecepatannya sangat cepat. Saat semua orang melihat guntur dan kilat, mereka sudah mencapai puncak kepala Sander Ye. Sander Ye hanya bergerak sedikit ke samping dan langsung menghindari petir. Melihat pemandangan ini, ahli teknik ilahi tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya.
Ruang dan waktu di depan Sander Ye tiba-tiba terbuka. Lali guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti ular perak. Itu sangat padat. Sander Ye tiba-tiba mengeluarkan pedang tatanan dan menusuknya berulang kali. Setiap kali pedang diayunkan, guntur dan kilat akan pecah. Dia mengayunkannya dengan sangat tenang. Dan setiap serangan pedang sangat tepat. Melihat pemandangan ini, Fu Gosong mengerutkan kening di platform tontonan di luar. Tak jauh dari situ, mata indah Yugi berkilat kaget. Karena Sander Ye tidak menggunakan jiwa pedang untuk setiap tusukan pedangnya. Tetapi dia bisa secara akurat menemukan titik terlemah dari teknik tersebut. Kalau sekali atau dua kali maka baik-baik saja. Tetapi akan sedikit menakutkan kalau bisa melakukan ini setiap saat. Ningsih di sebelah Yugi menatap Sander Ye dari kejauhan. Beginilah awalnya dia dikalahkan oleh Sander Ye dan sekarang dia puluhan kali lebih kuat. Siapa dia? Ningsih mengerutkan keningnya dalam-dalam. Nyatanya bukan hanya dia saja. Yugi pun sedikit penasaran dengan identitas Sander Ye. Karena hal tersebut tentunya bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang awam. Pencapaian ilmu pedang semacam ini sebenarnya sudah di atas Kirana Ye dan Cheno Ye. Tentu saja, orang luar tidak tahu. Lagi pula, dibandingkan dengan pertarungan indah antara Cheno Ye dan Kirana Ye, tusukan Sander Ye tampak biasa saja. Pada saat ini, ekspresi lawan Sander Ye, wanita ahli teknik ilahi, menjadi sangat serius. Karena dia juga menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Mantra guntur langitnya adalah mantra tingkat surga dengan kekuatan yang menakutkan tetapi ditangani pria di depannya dengan mudah. Tidak sederhana. Wanita itu tiba-tiba mulai melantun. Dalam sekejap, suhu di sekitarnya tiba-tiba meningkat tajam. Api inti bumi. Di luar, seseorang berseru, "Api inti bumi." Ini adalah sejenis api ilahi yang berasal dari bagian terdalam bumi. Berbentuk seperti batu dan berwarna seperti darah. Saat muncul, suhu di sekitarnya tiba-tiba meningkat dengan liar. Ruang dan waktu di sekitarnya bergetar sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, sedikit keterkejutan muncul di mata Sander Ye. Saat ini, wanita itu tiba-tiba menunjuk ke arah Sander Ye. "Hancurkan!" Jelek. Nyala api terbang tepat di sepanjang jarinya. Nyala api membesar dan langsung berubah menjadi naga api merah tua. Naga api itu meraung dan menghantam Sander Ye. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang menyaksikan pertempuran di luar langsung terkejut. Mereka bisa merasakan teror naga api melalui tirai tipis. Di medan perang khusus, Sander Ye melihat naga api menyerbu ke arahnya. Ekspresinya tetap tidak berubah dan dia maju bukannya mundur. Dengan satu langkah, pedangnya ditusuk. Kali ini, di ujung pedang dia ada jiwa pedang. Bang! Ketika pedangnya keluar, naga api besar itu terpaksa berhenti di tempatnya oleh pedangnya. Sander Ye memutar pedangnya. Bang! Naga api raksasa itu segera meledak. Berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya dan memercik ke sekeliling. Tetapi pada saat ini, bola api tiba-tiba melesat ke depan Sander Ye. Itu api inti bumi. Dengan datangnya bola api inti bumi ini, ruang dan waktu di mana Sander Ye berada tiba-tiba mulai terbakar. Dan kekuatan panas yang dahsyat hendak memasak Sander Ye. Sander Ye tiba-tiba gemetar. Dan cahaya pedang muncul di bawah kakinya. Pedang kilat. Keterampilan pedang. Ini adalah ilmu pedang yang sengaja dipelajari Sander Ye di Sekte Pedang. Karena ilmu pedang aslinya tidak dapat digunakan. Baik itu keterampilan mencabut pedang atau teknik satu pedang menentukan hidup dan mati. Kalau dia menggunakannya, identitasnya akan terbongkar. Oleh karena itu, dia sengaja mempelajari beberapa ilmu pedang yang umum di Sekte Pedang. Saat Sander Ye menggunakan pedang kilat, ekspresi Yugi di platform pengamatan tiba-tiba berubah.
Detik berikutnya, di medan perang khusus, cahaya pedang langsung menembus api inti bumi dan menekan alis wanita ahli teknik ilahi. Kalah. Melihat pemandangan tersebut, wajah penonton pertandingan dari negara N langsung memucat. Sedangkan penonton negara Qi bersorak dan berteriak liar. Tetapi, pada saat ini, tiba-tiba terjadi ledakan di kejauhan. Dan kemudian, Munian langsung terlempar oleh cahaya pedang. Dan saat dia terbang, pedang terbang menghantam lapangan seperti guntur. Detik berikutnya, sebilah pedang tertancap di antara alis Munian. Munian kalah. Melihat pemandangan ini, masyarakat negara N yang menyaksikan pertempuran di luar tiba-tiba terbakar harapan dan meraung dengan ganas. Wajah negara Qi dan orang-orang yang menonton pertandingan menjadi gelap. Fekor menoleh untuk melihat Sander Ye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada dua pedang terbang yang melayang di kedua sisinya. Sander Ye melirik ke arah Fekor, lalu meletakkan pedangnya. Wanita ahli teknik ilahi itu tiba-tiba berkata, "Kamu belajar dari siapa?" Sander Ye menatap wanita itu dan berkata sambil tersenyum, "Bibi." Wanita itu mengerutkan kening. Sander Ye gemetar dan mendekati Munian. Munian menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum pahit. "Aku tidak menyangka dia memiliki 3 pedang terbang. Ilmu pedang dia agak aneh. Aku sudah mempermalukan keluargaan dan negara Qi." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Dalam perjalanan tahu, apa bedanya kalau kamu menang atau kalah sesaat? Jangan terlalu banyak berpikir. Sembuhkan dulu." Munian mengangguk. Dia melirik Fekor di kejauhan, lalu duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan diri. Tak jauh dari situ, wanita ahli teknik ilahi itu pun duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Fekor memandang Sander Ye. Tanpa basa-basi, dia tiba-tiba menghilang. Sander Ye menikam dengan pedang. Pedang yang sangat biasa. Bang! Dengan gerakan pedang ini, Fekor terlempar ke belakang puluhan kaki akibat gempa. Setelah berhenti, mata Fekor sedikit menyipit. Dengan sentuhan kesungguhan di matanya, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Sander Ye. Dalam sekejap, pedang terbang menghantam tepat di depan Sander Ye. Pedang terbang itu langsung ditahan. Dan detik berikutnya, pedang terbang lain datang. Pedang ini lebih cepat, tetapi Sander Ye juga cepat. Dia memegang pedang untuk memblokinya dengan ringan. Dan dengan kekuatan tuburkan, pedang terbang kedua secara langsung terpental. Tetapi, pedang terbang ketiga tiba dengan tenang. Yang ini lebih cepat dari 2 yang sebelumnya. Dan tidak bersuara. Tetapi, pedang ini masih terhalang oleh pedang Sander Ye. Melihat adegan ini, ekspresi Fekor tiba-tiba menjadi serius. Dan dia hendak mengambil tindakan lagi. Tetapi pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Dia melihat bayangan tiba-tiba melintas di lapangan. Pada saat ini, kader super negara Qi dan kader super negara N semuanya berhenti. Karena sasaran bayangannya adalah token negara Qi. Wajah para jenius negara Qi dan negara N semuanya berubah drastis. Ada yang berani datang ke mulut harimau untuk merebut makanan. Yang pertama bereaksi adalah Kirana Ye dan Cheno Ye. Mereka berdua menghilang pada saat bersamaan dan langsung menuju ke bayangan. Pada saat ini, bayangan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Bang! Kekuatan yang menakutkan langsung mengguncang Kirana Ye dan Cheno Ye hingga jaraknya puluhan kaki. Dan bayangan berangsur-angsur mengeras. Dia adalah Zhou dari negara C. Zhou mengeluarkan token negara Qi secara perlahan. Dan ketika semua orang terkejut, dia benar-benar mengeluarkan token negara Qi lainnya. Satu orang memegang 2 token negara Qi. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Zhou melirik Kirana Ye dari negara Qi dan negara N serta yang lainnya di lapangan. Lalu berkata dengan tenang,
Jangan buang waktu. Ayo maju bersama. Maju bersama. Begitu kata-kata ini diucapkan, lingkungan sekitar arena Budo di luar menjadi sungil senyap. Apakah dia ingin menjadi seperti Kinaan dan menaklukkan segalanya dengan kekuatannya sendiri? Bersambung.